103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Kita udah balik lagi di Radio Talk. Kali ini edisinya barang finansialku. Iya. Udah tahu ya ngomongin apa. Berhubung ini masih Januari, ini masih hari ke-24 di tahun 2023, bener ya? Iya, bener masih banget. kerasa nggak sih vibes tahun baru? Tahun baru, iya. Kemarin tahun baruan kemana Bang Ilham? Lah kan bareng sama Nurul Oh iya, kita bareng, berdua. lupa. Iya, kita kan jalan ngedate double date ya. Widih, double date, nggak Iya. kerasa tuh. Bareng samain DFM Oh kan. iya, bareng sama tentunya. DFM Iya. malam tahun baruan. Oke, DFM-annya mungkin di luar sana masih banyak nih yang sampai sekarang dompetnya belum stabil. Iya, bener banget. Bang Ilham? Alhamdulillah masih belum stabil juga. Kirain alhamdulillah stabil. Sama Nurul juga Iya. DFM-annya karena kan perayaan tahun baru itu sekali setahun. Iya, setahun Mungkin sekali. udah banyak pengeluaran kemarin di malam tahun baru. Mungkin juga DFM-annya sama, tapi tenang karena kita udah datangkan ahlinya WD. Kita mau tanya-tanya juga nih tips-tipsnya gimana biar bisa dompet mengontrol kita ya keuangan, balik lagi dompet balik lagi stabil. stabil, keamanan. karena tema kita pagi ini adalah awal tahun akhir dompet. Wah, kok rada-rada sedih ya. Awal tahun akhir dompet. Aduh, udah di Kita akhir. sapa dulu deh buat narasum kita pagi ini ada Bang Rizky Syamsi FP, perencana keuangan finansial. Assalamualaikum Bang Rizky pagi. Pagi, waalaikumsalam Aduh, warahmatullahi cerah banget. wabarakatuh. Iya, terang banget ya. Pantesan Terang banget mataharinya. ya. Mataharinya nggak ada. Di sini udah di studio tuh mataharinya. Aduh, Hah? ini tema kita kenapa pilih tema ini nih Bang Rizky? Tema ini sebenarnya relate karena banyak banget orang yang start over dari nol gitu kan di awal tahun tuh banyak banget gitu, dan banyak juga orang-orang yang melakukan spending besar-besaran tuh di Desember dan di awal Januari biasanya. Ya, karena kan memang udah endemi kan kemarin kan. Betul. Iya, iya. Makanya udah balik lagi, udah jajan lagi, udah boros lagi, udah boncos lagi gitu deh. Rungkat lagi. Rungkat lagi. Rungkat lah. DFM-annya kalau punya pertanyaan sesuai tema kita pagi ini, awal tahun akhir dompet, boleh kirimkan ke WhatsApp kita ke nomor 0811991034. DFM-nya balik lagi nih bareng Nurul dan juga Bang Ilham. Ada Bang Rizky Syam juga. Halo. Kita tanya dulu deh, Bang Rizky kemarin happy nggak tahun barunya? Tahun baru tahun ini kemana ya? Kayaknya nggak kemana-mana sih, di rumah aja. Di rumah, sama keluarga aja ya. Di rumah aja bareng keluarga, Iya, karena iya. memang orangnya nggak suka jalan-jalan, nggak suka keramaian. Kita sama nih, satu circle. Ada temennya. Iya, jadi kita lebih suka udahlah di rumah quality time bareng Benar, istri, benar. bareng orang tua, lebih enak gitu sih. Bener banget. Quality time ya. Tapi beneran loh DFM-nya kerasa banget dompetnya apa nih? Menipis. Menipis. Iya. Iya. Kalau boleh cerita kemarin waktu sebelum tahun baru, waktu Desember itu kan sepi banget job ya. Karena kan lagi liburan. Kalau Nurul kan jatuhnya kan freelance, bukan freelance ya. Jadi sambil ngajar les. Jadi waktu itu pas banget lagi liburan sekolah. Jadi nggak ada job di bulan Desember, bener-bener tipis. Terus dihadapkan sama tahun baru yang harus banyak pengeluaran. Jadi sampai sekarang masih kerasa. Untuk apa pengeluarannya? Pengeluarannya untuk ya main, untuk jalan-jalan yang kayak gitu. Oh, oke. Ya bukan kebutuhan tapi kan. Yes, itu dia masalahnya. Coba kita tanya, kenapa sih kira-kira nih Bang Rizky awal tahun tapi dompetnya malah berakhir atau menipis? Iya. Kenapa bisa kejadian gitu? Sebenarnya dalam keuangan ada hal yang selalu membuat keuangan itu terganggu. Salah satunya dari sisi perencanaan, kita tidak merencanakan rencana liburan. Nah, itu banyak banget orang tuh nggak memperhitungkan ke sana. Jadi dia mikirin untuk pendidikan anak doang, dia mikirin untuk upgrade rumah lah, ngisi rumah, atau bayar cicilan dan lain sebagainya. Tapi dia melupakan satu tujuan keuangan, yaitu untuk liburan. Dan liburan ini sebenarnya yang paling gangguin banget dari sisi keuangan. Kenapa? Karena kalau udah ngomongin liburan, ini kita berhadapan dengan sisi emosional dari pribadi seseorang. Nah, kalau misalnya sudah emosional, rasional pun dalam mengeluarkan uang tuh nggak bakalan ada. Kayak misalnya Nurul kemarin jadinya di Desember pengeluarannya kan kayak Nurul tadi cerita itu untuk main, untuk ngobrol sama teman-teman, hangout, jalan-jalan kemana. Iya. Itu kan semuanya untuk ngisi kekosongan diri juga kan. Dan itu memang cuma bisa diisi dengan rasa kasih sayang, rasa belonging bareng sama teman-teman. Iya, nah itu tuh memang kita memang butuh. Maka dari itu harusnya
sudah kita sisihkan. Ada orang yang menyisihkan untuk dana liburan ini per bulan, tapi kita gunakannya misalnya per 6 bulan sekali atau nanti untuk akhir tahun dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan. Sering banget orang tuh melupakan hal ini, jadi dia ngambil dari anggaran yang lain dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya uangnya tipis lagi. Nah, Januari start dari nol lagi gitu ya. Bukan cuman itu, masalah kedua juga masalah di pengeluaran yang terjadi gara-gara diskon akhir tahun yang luar biasa banyak ya. Iya, nah itu juga kita harus betul-betul selektif. Ini sebenarnya barang yang mau kita beli beneran kita butuhin apa enggak? Ini sebenarnya emang good deals atau enggak? Karena kan banyak juga yang sebenarnya nggak good deal, cuma di itu permainan harga. Gara-gara kita ngelihat dari sisi psikologi marketingnya kita kena gitu kan, akhirnya kita juga beli. Nah itu yang memang kita harus evaluasi gitu. Budgeting itu penting, apalagi nih awal tahun. Kalau misalnya dompet udah tipis, it's okay, nggak usah disesalin. Nah di awal tahun ini coba kita betul-betul benahi lagi, kita rancang lagi ulang biar sampai tutup akhir tahun 2023 ini keuangan kita tetap aman. Nah itu dia cara ngerancangnya itu kayak gimana tuh Mas Mi? Bagaimana ini cara mengatur keuangannya ini loh, anggarannya ini biar nih awal tahun nih dompet kita nggak tipis tapi full senyum. Full senyum. Nah sebenarnya yang harus kita pelajari yang namanya budgeting sama savings, nabung sama merencanakan anggaran itu harus kita buat. Kita coba membuat anggaran yang realistis, serealistis mungkin untuk diri kita. Jangan ngikutin gaya hidup orang lain, karena kebutuhan kita dari mana kita berasal akan sangat berbeda setiap individu kan. Jadi makanya ya caranya gimana? Ya udah coba dalam beberapa bulan terakhir ini di 2022 kemarin, coba deh dievaluasi sebenarnya kebutuhan kita itu untuk apa aja, budgetnya berapa gitu ya. Dan itu coba didetailkan satu persatu. Kalau bisa kita betul-betul tahu setiap 1 sen yang pergi dari dompet kita itu kemana. Kalau bisa. Jadi memang kita harus melakukan auditing dulu gitu. Seperti sebuah perusahaan, kalau nggak diaudit, gimana caranya perusahaan kita tahu perusahaan ini sehat atau tidak? Nah, begitupun keuangan, kita memang harus mengaudit terlebih dahulu. Jangan takut gitu. Seringkali kan orang tuh jadinya, aduh, ketahuan deh duit gua nggak bener nih ngaturnya, beli apa segala macam. It's okay, karena kebutuhan orang beda-beda. Coba deh kamu audit keuangan kamu dulu, kamu tulis segala macam kebutuhan kamu apa. Dan setelah kamu udah tahu budgetingnya, sekarang pertanyaannya adalah tujuannya untuk apa? Seringkali kan Januari juga erat kaitannya dengan goal setting ya, baik di perusahaan ataupun individu. Nah, dari sisi keuangan kamu pingin mencapai apa? Karena setiap tujuan yang melibatkan keuangan itu tidak bisa pakai cuma doa ya. Tapi memang harus kita lakuin, kita harus saving, harus kita sisihkan, harus kita investasikan biar kita mencapai tujuannya. Nah, coba buat tujuan keuangan juga yang realistis gitu. Kalau dengan kondisimu sekarang, kira-kira kalau mau beli rumah yang seperti apa? Budgetnya berapa? Mau beli di mana? Jangan kita masih UMR gitu ya, tapi tujuan keuangan kita udah pokoknya mau beli rumah yang harganya 5 miliar gitu kan, kayaknya impossible gitu kan. Itu kan mission impossible. Nah, terkadang orang kan harus step by step, pelan-pelan dulu. Nah, itu mungkin tujuan jangka panjangnya kita mau ke sana, tapi jangka pendek dan menengahnya coba kita pikirin kira-kira yang realistis beli apa dulu ya, kejar apa dulu ya. Jadi apakah menikah dulu, apakah beli kendaraan dulu, atau upgrade dulu kondisi kita saat ini, atau apapun itu ya. Jadi coba dipikirin, set realistic goalsnya biar kedepannya kita bisa jauh lebih tertata, kita mengetahui ini harusnya larinya kemana. Kalau kita melakukan ini, yang terjadi implikasinya dari sisi keuangan kita secara garis besar seperti apa. Nah, itu yang harus kita lakuin. Setuju banget sih Bang. Berarti tadi memang poinnya itu perencanaan, event itu liburan pun, tahun baruan pun harus ada perencanaan anggarannya ya Bang ya. Wajib. Ini nih yang mau deket nih bentar lagi Lebaran. Lebaran itu juga harus direncanain. Harus yang merantau mungkin tiket pesawat gitu ya, termasuk juga harus dihitung-hitung dulu ya kan. Diestimasiin dulu. Jadi sebulannya savingnya berapa. Belum untuk buat keluarga di sana, belum bagi-bagiin THR. Tapi jangan sampai juga nih mau hari raya jadi banyak pikiran gara-gara duit nih. Nah, ini soalnya hari raya kan ini ngomongin mengenai kalau dari sisi muslim kan kita kan saling memaafkan, silaturahmi bareng keluarga segala macam.
Jangan pikirin wah nanti duit gua habis segini. Pikirin anggaran yang realistis ya, balik lagi ya. Jadi jangan sampai musingin dan jangan sampai jadinya malah gua nggak pulang dulu deh tahun ini nggak enak, takutnya gua gini. Nah jangan juga. Iya, jangan. Intinya harus realistis. Nah, karena uang itu memang nggak bisa, waktu itu nggak bisa kita beli dengan uang, Yap. ya kan? Untuk kita silaturahmi, bersedekah dan lain sebagainya, jangan pernah hitung-hitungan Nah, di situ, ya. jangan pernah hitung-hitungan. Tapi memang dianggarkan. Iya, seenggaknya tahu batasannya. Betul. Daripada nggak dianggarkan ntar kayak kejadian lagi nih kayak tahun baru ya. Tadi sempat disinggung juga nih karena akhir tahun sekaligus awal tahun banyak diskon. Ya nggak di Diskon. semua marketplace, Iya, marketplace. Iya, bener ya. banget. Di semua tempat-tempat pusat perbelanjaan juga banyak diskon DP Bikin kita Mania. lapar mata tuh. Lapar mata doang tapi Iya. ya. Tapi kita tanya dulu deh, sebenarnya nih Mas Rizky kalau misalkan kita beli barang pas lagi momennya banyak diskon, itu salah nggak sih? Karena kan niat kita pengen beli sekaligus banyak biar nanti karena diskonnya jarang ada gitu. Ada diskonnya lebih besar ya kalau Itu kita beli. gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya membeli barang yang betul-betul great deals itu boleh, sangat boleh. Tapi seringkali sebenarnya nggak great deals dan terkadang cuma small bargains. Jadi kayak ini cuma tipis gitu kan. Nah itu yang betul-betul harus kita cek. Nah jadi terkadang tuh pembelian yang dilakukan secara spontaneous itu biasanya ujungnya selalu penyesalan. Nah makanya kenapa perencanaan itu penting harus kita miliki. Kenapa? Karena biar kita nggak asal-asalan belinya. Sebenarnya intinya itu. Jadi misalnya pertanyaannya adalah boleh nggak sih kita spending untuk persediaan rumah misalnya gitu ya. Karena kan apalagi persediaan rumah biasanya itu kan harganya gede-gede tuh ya, dan kita ngeliat oh ini diskonnya walaupun cuma diskon 20%, 30%, tapi mikir 2-3 kali kayaknya worth it deh gitu ya. Nah cobalah kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dari skala yang lebih besar. Ini sebenarnya worth it nggak untuk dibeli dan lain sebagainya. Kalau memang worth it secara angka, memang ini diskonnya bagus misalnya, ya nggak apa-apa, belilah gitu kan, karena memang kita mencari itu kan. Cari momennya ya. Tapi ingat great deals atau small bargains itu biasanya kalau terlalu besar juga kita harus curiga, jangan-jangan ada defect di produknya dan lain sebagainya. Nah itu juga harus kita cek. Nah terkadang juga tanpa diskon, kalau memang quality lebih baik itu jauh lebih baik. Itu Gitu. sering kejadian sih. Karena kita belinya pakai diskon, jadi barangnya tuh ada yang cacat lah, ada yang defect lah, kayak gitu. Betul, Sering. betul. Jadi hati-hati, coba aja dilihat lagi. Kalau memang udah mah kualitasnya bagus, terus dia diskon akhir tahun, oke banget. Kayak kemarin, mungkin 2 tahun lalu gitu ya kak. Aku tuh dapat diskon bagus banget karena perusahaannya mau tutup di Indonesia. Oh ya. Nah, kalau yang kayak gitu oke. Iya, Itu wah itu memang great deals nih gitu kan. Nah itu biasa ada kok, dan itu biasanya nggak akhir tahun juga ya. Kita memang apalagi kalau kita mau ngomongin tadi ngisi perintilan rumah gitu ya. Ya dari sekarang kita memang udah cek semua toko gitu kan. Kita lihat nih toko-toko mana yang bagus segala macam. Sayangnya kita nggak bisa sebut nama ya, jadi aku nggak bisa cerita nih. Tapi ada case-nya aku jadinya belanja di situ ya karena dia mau tutup. Itu diskonnya gila, gede-gedean banget, dan itu bukan barang cacat gitu. Nah itu it's a good deal. Kalau misalnya kamu mendapatkan yang seperti itu ya nggak apa-apa, beli aja Ya. Oke. Ini kalau misalnya terkait masalah yang tadi barusan juga tentang diskon ini, kalau itu boleh tahu nggak nih mas, caranya untuk kita bisa mengendalikan diri kita nih semangat membeli barang-barang diskon itu? Wow, mengendalikan diri ya. Kalau itu ngeliat, wah udah diskon nih, mau langsung cacat. Kadang tuh gara-gara diskon kita sampai pinjam duit buat dapetin tuh iya, barang. sampai Nah, pakai itu. peleter segala. Kapan lagi gitu momennya? Kita mikirnya kayak gitu kan. Iya. Gini, makanya dimana tadi kalau pembahasan kita di paling awal, budgeting itu sepenting itu. Jadi kita udah tahu dari sisi budgeting sebenarnya itu yang ngerem kita sebagai individu untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting. Jadi ya memang dari awal kita udah harus ada budgeting itu, kita udah harus mikirin bukan cuman
untuk hari ini, bukan cuma untuk bulan ini ataupun tahun ini gitu. Tapi dia udah ngomongin lebih panjang. Nah, tapi kalau orang pingin menang hari ini, berarti kan dia harus menang dulu kalau dia mau menang dalam 1 tahun gitu kan, berarti dia harus menang dulu selama 1 bulan. Kalau dia mau menang selama 1 bulan, dia harus menang dulu selama per hari gitu. Nah, kalau kita mau menang setiap hari kita, berarti kita harus mulai dari pagi hari misalnya kan. Nah, itulah makanya kenapa budgeting juga seperti itu. Kalau kita nggak mikirin dari sekarang, kalau kita tunda-tunda lagi, iya tobatnya nanti makin lama gitu. Jadi di awal tahun ini kami perencana keuangan juga banyak banget konsultasi, sama halnya kayak orang pergi nge-gym. Ya, tapi nggak menentukan walaupun kamu udah pakai perencana keuangan kamu bakalan benar. Iya, benar. Karena budgeting, membuat anggaran itu semuanya tergantung kita. Semua yang nyetop kita untuk melakukan spending habit yang buruk itu kita juga. Nah, it's all up to us gitu kan. Jadi tergantung gimana caranya kita mengelola. Nah, kalau kamu pengen betul-betul mengelola keuangan kamu dengan benar, balikin lagi ke tujuan kamu. Tujuanmu penting apa enggak? Kalau tujuan kamu nggak penting, udah pasti kedepannya juga pasti kita bakal berantakan juga. Itu makanya coba dipikirkan dengan matang. Sebenarnya ada nggak sih tujuan keuangan yang bisa tertunda gara-gara kamu melakukan pembelian secara asal-asalan gini, gara-gara diskon segala macam, udah deh hajar beli, padahal dalam jangka panjang nggak butuh gitu. Karena aku menjadi perencana keuangan, salah satu dosaku adalah itu. Karena waktu aku dari kecil nggak pernah diajarin cara manage uang sama orang tua, ya setiap dapat uang mikirnya habisin. Terus itu sampai siklusnya sampai aku kuliah masih melakukan itu, dan sampai di tahap ngapain lagi ya kalau beli sepatu, ngapain lagi ya beli ini, kayaknya nggak penting ya. Nah, itu baru ada gitu kan, rasa urgensi untuk menabung, rasa urgensi untuk ngeset goals keuangan, yaitu karena dipaksakan sama keadaan. Iya, nah makanya lingkungan kamu, keadaan kamu, itu kamu sendiri yang bertanggung jawab, kamu sendiri yang buat. Mantap banget. Tapi kalau udah kejadiannya udah terlanjur, katakanlah udah terlanjur boncos gitu ya kemarin, masih ada waktu nggak sih, atau udah terlambat nggak sih buat kita memperbaikinya? Kalau dari sekarang memperbaikinya gitu, Mas? Nggak ada yang kata terlambat sih. Nggak ada. Mau dimanapun ya, kita terlambat itu ada kalau kita tahu kita selesainya kapan kan. Manusia kita kan nggak tahu gimana nih start untuk memperbaikinya gitu. Start untuk memperbaikinya seperti tadi aku bilang di awal, coba melakukan auditing keuangan terlebih dahulu. Diaudit dulu keuangannya, gimana sih kondisi kita saat ini gitu ya. Terkadang bukan cuman ngatur anggarannya yang salah, terkadang juga cara kita cari duitnya bisa jadi yang salah. Ya kan? Nah, itu jadinya kita analisa. Coba kita pikirin, oke, udah misalnya, dari kalau sisi yang salah tuh kayak gimana tuh maksudnya? Maksudnya karir. Nah, misalnya kita ngomongin tujuan keuangan kita itu nggak sejalan dengan karir yang kita lakukan. Sesimpel itu aja. Kalau misalnya dengan karir yang kita lakukan saat ini, bisa nggak sih mengantarkan tujuan kita ke depan? Nah, itu coba kita develop. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, ada resiko-resikonya, worth it nggak untuk kamu lakuin? Kalau nggak worth it, makanya ganti karir itu juga salah satu opsi. Tapi jangan terburu-buru, bener-bener pikirin dengan matang. Iya. Itu dia ya, Devemania. Ya, jadi harus diaudit dulu. Langkah awalnya kayak gitu. Yes, itu penting. Nah, ngaudit keuangan kalau bisa juga sama orang yang benar sih. Kalau misalnya ngelakuin sendiri, ya make sure kamu tahu apa aja nih pos-pos keuangannya. Nah, kamu bisa pakai aplikasi Finansialku. Coba aja dicek, di situ banyak kita categorizing, banyak banget pengeluaran tuh ada apa aja. Jadi kamu bisa lihat dan kamu audit keuangan kamu, lakuin sendiri bisa. Oh, bisa di situ di aplikasi itu. Bisa, silahkan. Coba ntar kita coba ya di sini ya. Tadi awal tahun, akhir dompet. Nih Mas Rizky ada yang nanya nih dari WhatsApp. Ini selamat pagi Nuril dan Pak Rizky, semoga dalam keuangan yang sehat-sehat ya. Amin. Amin. Mau tanya, kira-kira manakah yang harus saya bayar terlebih dahulu? Utang dengan bunga tertinggi atau utang dengan nilai tanggungan yang rendah? Kalau kita ngomongin utang, sebenarnya strategi utamanya adalah kalau kita banyak hutangnya, kita mencari yang pokoknya, bukan bunganya, tapi pokoknya yang paling rendah yang mana dulu. Karena fokus utama kita memangkas lobang-lobang ini dulu. Jadi
anggaran kita akan fokuskan kepada yang pokoknya paling kecil. Sisanya kita bayar sesuai minimum tagihan saja. Ya harus dibayar ya tapi. Jadi kita fokus sama yang pokoknya terkecil dulu. Nah walaupun misalnya pokok yang terkecil bunganya tinggi, nah itu justru malah yang bisa menjadi masalah di kemudian kan. Kalau udah pokok, soalnya nih Mas Rizky ini pokoknya udah mah kecil, bunganya juga kecil, ya udah nggak apa-apa karena kita mau fokus nanti kan kalau itu anggarannya selesai, saya ada 3. Nah yang satu udah selesai, anggaran yang nomor 1 udah selesai, kan tinggal nomor 2 sama nomor 3 nih. Nah anggaran yang nomor 1 tadi bisa lari ke sini gitu. Jadi strateginya seperti itu. Yang pokoknya lebih kecil ya berarti. Cari yang pokoknya lebih kecil, itu yang menjadi yang kita utamakan untuk selesaikan dulu. Sip. Semoga menjawab ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah ini sebelum kita akhiri juga nih perbincangan kita pagi ini, mungkin kita mau minta tipsnya juga dari Mas Rizky biar lebih ngena juga buat DFM Mania, gimana caranya biar momen tahun baru nggak cuma momen tahun baru, mungkin nanti next mau ada momen lebaran atau momen liburan, biar isi dompet kita tetap nyaman dan tidak menjerit dompetnya. Itu gimana tuh Mas? Oke, semoga nggak ada yang dompetnya menjerit ya karena itu mengerikan juga. Oke, dari sisi kami sebagai perencana keuangan, saya dan Finansialku kita memiliki yang namanya piramida perencana keuangan. Mungkin teman-teman bisa nanti Google sendiri ya, nanti keluar tuh piramida perencana keuangan Finansialku. Nanti keluar dari sisi piramida tersebut sebenarnya ini adalah guidance kita untuk melakukan perencanaan keuangan untuk diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengecek cash flow kita. Itu kita harus memastikan cash flow ini sehat. Ya, tadi yang udah kita bahas sebenarnya cuma cash flow nih. Yang kedua adalah dari sisi hutang. Kalau kita memiliki hutang, itu sekarang kondisinya seperti apa? Nah, tadi ada yang nanya hutang juga. Nah, itu salah satu caranya gitu ya. Kita fokus mencari pokok hutang yang paling kecil dulu sampai akhirnya semua hutang lunas gitu ya. Nah, fokus di hutang udah aman, kita juga melakukan beriringan dengan menyiapkan dana darurat. Ya. Dari sisi keuangan yang menyebabkan semua orang itu keuangannya turun level terus itu gara-gara dia tidak memiliki dana darurat. Nggak usah ngomongin asuransi, nggak usah ngomongin investasi, dana darurat itu yang paling utama. Nah kalau misalnya kita udah bisa menyisihkan dana darurat dan sudah bisa membeli asuransi beriringan, itu jauh lebih baik ya. Jadi dari sisi keuangan paling basic pertama di piramida itu tadi cash flow, dana darurat, dan pinjaman. Ini adalah level 1. Level kedua itu kita memitigasi resiko kita ke perusahaan asuransi. Jadi kita transfer resiko kita ke sana. Biar apa? Dalam keuangan banyak hal yang tidak pasti. Nah ini yang kita harus fokuskan juga. Kita harus memiliki hal ini. Jadi yang level pertama tadi fokus dengan apa yang kita bisa kondisikan, yang bisa kita kontrol. Level kedua kita mitigasi resiko dengan perusahaan asuransi karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Walaupun kita udah hidup sehat, kita nggak pernah tahu yang namanya penyakit bisa nyerang kita kapan aja. Yang ketiga, level ketiga, kalian sudah bisa langsung fokus di bagian investasi. Nah, sebelum kita mulai produknya apa, coba pikirkan tujuan keuangannya terlebih dahulu. Kalian mau apa sih? Apa yang mau kita tuju? Berapa lama lagi kita mau mencapainya? Realistis apa enggak sih tujuan jangka pendek dan jangka panjang kita? Itu yang harus kita cari tahu. Oke, dari sisi investasi sudah kelar, dan yang keempat adalah ngomongin mengenai masa depan. Ya, tadi masa kini di level 1 dan 2. Terus di tengah di jangka panjang di masa depan itu di level 3 dan level 4. Level keempat itu adalah ngomongin mengenai pensiun. Kita kerja terus mau jadi apa gitu kan. Ini ketika kita sekarang kerja itu pasti ada ujungnya. Nah, ujungnya ini kalian mau ngapain? Dan hari tua kita yang tahu untuk apa, kenyamanan kita seperti apa. Kalau kamu pendengar DFM radio hari ini yang masih sangat muda, mungkin kita masih bingung kita tuh ujungnya mau ngapain. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Cobalah berlibur. Itu makanya tadi dianggarin ya. Cobalah liburan, cobalah cari experience yang baru biar kita tuh tahu ujungnya itu kita mau ngapain. Indian kita mau kemana. Ya, dari sisi situ sebenarnya kalian udah bisa mulai dulu di tahun ini. Kalau kalian start fresh itu ya dari situ. Ya, dari level 1, 2, 3, 4. Ya, masih ada level kelima itu adalah distribusi kekayaan gitu ya. Tapi mungkin level 5 ini untuk teman-teman yang udah mau pensiun. Ya, itu gimana cara kita ngatur dan lain sebagainya. Tapi itu udah pelestarian harta menurutku itu entar. Tapi kalau teman-teman di sini masih ada yang boncos di
cash flow-nya itu adalah hal yang nanti Kayak kita harus akan kita perbaiki bahas. yang level pertama dulu deh. Yes, ya Cash semoga flow. pembahasan kita nanti di DFM Radio ke depannya nggak di level pertama lagi, nggak di level kedua, udah level 3 dan 4. Tapi menarik, nah mungkin next episode kita bahas tentang asuransi sih. Boleh banget. Insurance. Iya. Hal yang sekarang lagi hangat-hangatnya di awal tahun nih. Iya benar banget. Tapi aku pernah juga dengar ada seliweran di sosial media katanya kalau kita nyiapin dana pensiun nih, kita yang generasi muda bisa memutus yang namanya generasi sandwich di masa yang akan datang. Wede, ya nggak sih? Betul. Jadi kita Jangan nggak sampai usah ada mikirin lagi. lagi ke situ. Yes, karena Stop dikit aja gitu. benar, karena kan pemberat. Jujur aja kalau sebagai Iya. generasi sandwich sangat-sangat berat, ya kan? Dan Jadi ngerasain kan? nggak pernah, jangan lagi untuk kita di posisi itu. Bener banget. Iya. Oke DFM Mania, segitu aja untuk talk show kita hari ini. Sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu buat Mas Rizky Syamsi FP selaku Makasih banyak perencana DFM keuangan Radio. finansialku. Makasih Thank you banyak Kak waktunya, Nurul. Mas. Thank you. Kak Ilham, Iya. thank you Kita so ketemu much. lagi bulan depan. Bener banget. Iya. DFM Mania, thank you juga buat yang udah nyimak. Nanti kalau yang ketinggalan di-upload sama Bang Ilham di YouTube ya. Iya, bener banget. Pantengin aja pokoknya terus di 103,4 DFM itu di YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-like ya. Iya. Oke DFM Mania, segitu aja kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.